Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai prosedur audit sistem informasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Rizkia Syifania dengan NPM 10 22 20 24. Rekan saya Kani Aprianti Dwi Putri dengan NPM 10 22 20 05 dan rekan saya Cindy Marcella dengan NPM 10 22 20 08. Di sini kita ada 5 materi, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga tujuan, yang keempat prosedur, dan yang terakhir itu teknik. Materi yang pertama yaitu pengertian dari audit sistem informasi. Audit sistem informasi atau EDP audit, Electronic Data Processing Audit, atau Computer Audit adalah proses pengumpulan data dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai, semua aktiva dilindungi dengan baik atau disalahgunakan, serta terjaminnya integritas data, keandalan, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer. Selanjutnya, jenis-jenis audit sistem informasi. Yang pertama, audit laporan keuangan atau financial statement audit. Audit ini menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan sesuai standar akuntansi. Jika berbasis komputer, audit mencakup sistem informasi akuntansi, pengendalian umum, dan kendalian data. Yang kedua, audit operasional atau operational audit. Audit ini mengevaluasi efisiensi dan efektivitas sistem informasi dalam operasional perusahaan, terdiri dari yang pertama, post implementation audit, menilai kesesuaian sistem aplikasi yang telah diimplementasikan dengan kebutuhan pengguna serta efisiensi penggunaannya. Yang kedua, concurrent audit. Auditor terlibat dalam tim pengembangan sistem untuk meningkatkan kualitas sistem sebelum diimplementasikan. Yang ketiga, functional audit. Mengevaluasi pengelolaan unit fungsional sistem informasi, memastikan kontrol dan pengoperasian sistem berjalan optimal. Selanjutnya, tujuan audit sistem informasi. Yang pertama ada pengamanan aset, untuk melindungi hardware, software, data, dan sumber daya manusia dari penyalahgunaan. Yang kedua, menjaga integritas data untuk memastikan data tetap lengkap, benar, dan akurat. Yang ketiga, efektivitas sistem untuk menilai apakah sistem informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, efisiensi sistem untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk hasil maksimal. Dan yang terakhir, ekonomis untuk menyeimbangkan biaya dan manfaat sistem informasi. Selanjutnya, prosedur pengukuran risiko. Terkait dengan peranan SKAI dalam manajemen risiko, dalam peraturan tersebut pasal 15, SKAI wajib melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko, yang meliputi 1. Penilaian kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. 2. Penilaian penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit. Yang ketiga, penilaian penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang keempat, penilaian struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Yang kelima, penilaian pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Lalu, 6. Penilaian kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Yang kedelapan, penilaian pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. Yang kesembilan, penilaian dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank
berdasarkan hasil audit. Dan yang ke-10, verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya ada teknik berbasis komputer dalam audit sistem informasi. Yang pertama yaitu ada risk control system. SKAI bertugas menilai sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko di bank. Risiko yang diukur adalah residual risk atau risiko tersisa setelah mitigasi. Semakin tinggi kewenangan pengguna dalam sistem, semakin besar potensi risiko operasional. SKAI menilai efektivitas risk control system untuk memastikan risiko yang tersisa tetap dalam batas yang dapat diterima manajemen. Yang kedua ada risk-based audit. Lebih lanjut, SKAI menerapkan risk-based audit untuk mengoptimalkan perannya dalam pemantauan risiko di bank. Audit ini diawali dengan penilaian intern risk dan risk control system, lalu diuji untuk menilai residual risk yang masih tersisa. Semakin tinggi intern risk atau lemahnya risk control system, semakin besar sumber daya audit yang dialokasikan. Contohnya dalam risiko hukum perkreditan, SKAI meningkatkan sampling audit, meninjau kebijakan, menguji pemahaman pelaksana, serta melakukan verifikasi langsung untuk mengidentifikasi kelemahan sistem. Kemudian yang ketiga ada Computer Assisted Audit Techniques atau CAAT, tools untuk menguji pengendalian. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama yaitu tes data method atau menguji integritas aplikasi dengan memproses data uji dan membandingkan hasilnya dengan output yang diharapkan. Keunggulannya yaitu bukti eksplisit, tidak mengganggu operasional, mudah diterapkan, dan di sini ada kelemahannya juga yaitu bisa diberikan versi aplikasi berbeda, hanya menguji pada satu waktu dan biayanya tinggi. Kemudian di poin kedua yaitu ada integrated test facility atau menguji logika aplikasi secara otomatis saat sistem berjalan. Di sini keunggulannya yaitu efisien, tidak mengganggu operasional. Kemudian kelemahannya risiko merusak data perusahaan. Dan poin yang terakhir yaitu ada parallel simulation atau auditor mensimulasikan proses aplikasi untuk membandingkan hasil dengan sistem asli. Tahapannya yaitu memahami aplikasi, mengidentifikasi proses penting, membuat simulasi, menjalankan program, dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian yang terakhir ada control effectiveness, yaitu audit internal berfungsi menilai dan mengevaluasi efektivitas pengendalian organisasi secara independen. Tujuannya adalah membantu organisasi menjalankan tanggung jawabnya dengan optimal melalui analisis, saran, serta pengawasan yang efisien. Audit juga berperan dalam meningkatkan manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi secara sistematis. Kesimpulannya, audit sistem informasi bertujuan memastikan keandalan, keamanan, dan efisiensi sistem informasi berbasis komputer. Audit ini mencakup audit laporan keuangan untuk memastikan keakuratan data, serta audit operasional untuk mengevaluasi efektivitas sistem dalam mendukung bisnis. Proses audit menilai pengamanan aset, integritas data, efektivitas, efisiensi, dan keseimbangan biaya manfaat. Dalam perbankan, Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI berperan dalam pengawasan kepatuhan dan manajemen risiko. Teknik seperti risk-based audit dan Computer Assisted Audit Techniques atau CAATS
digunakan untuk mendeteksi kelemahan sistem dan mengoptimalkan pengendalian internal. Dengan audit yang efektif, organisasi dapat meningkatkan keamanan data dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.